Watched in disbelief as their quiet street was turned into a crime scene. Derek Roby was beaten to death. Autopsy reports show. Wow, it's terrible murder like this. Everyone was saying, let's go find the... And then, boom, you see this little freckle-faced, red-haired kid with glasses. That's the monster that did it? It can't be. 13-year-old Eric Smith was arrested. Eric menikmati dan menghabiskan waktunya bersama kakek dan neneknya guys, Red dan Eddie. Kakeknya pernah berkata, dia selalu datang dan memberi kita pelukan dan ciuman. Dan Eric suka menjadi badut. Namun, Eric telah didiagnosa oleh psikiater pertahanan dengan gangguan mental atau bisa disebut psikopat. Gangguan mental Eric yang menyebabkan individu menjadi kasar dan tidak dapat diprediksi. Tetapi ahli penuntut mengatakan guys, itu adalah gangguan langka yang jarang terlihat pada usia Eric. Lalu Eric pun menjadi sasaran pengujian medis yang luas dari spesialis di kedua sisi itu guys. Mereka memeriksa fungsi otak Eric dan kadar hormon. Dan mereka tidak menemukan apapun untuk menjelaskan perilaku kerasnya. Menurut dokumen pengadilan, Eric adalah penyendiri yang sering disiksa oleh pengganggu karena telinganya yang mengulang rendah, kacamata tebal, rambut merah, dan bintik-bintik. Nah, belakangan diketahui bahwa selama kehamilan Ibu Eric mengonsumsi obat epilepsi Tridio 1 yang diketahui efeknya cacat lahir untuk Eric. Dokter sudah berspekulasi guys bahwa itu kontribusi pada perilaku Eric yang kemudian menjadi kekerasan karena dia sering digertak, dia sering diejek, dan menyebabkan apa yang oleh Eric sendiri digambarkan sebagai kemarahan yang terpendam yang kemudian akan diambil pada Derek Robert. Jadi Eric sering dibully guys. Lalu dia menghempaskan kemarahannya kepada Derek Robert berusia 4 tahun ini. Pada tanggal 2 Agustus 1993, ketika Eric berusia 13 tahun, dia mengendari sepeda ke perkemahan musim panas guys. Ya, di tempat setempat. Kala itu, Derek Robert yang berusia 4 tahun sedang berjalan sendirian ke camp yang sama. Dan Eric pun melihat Derek Robert. Dan Eric memikatnya atau mengajaknya ke daerah berhutan terdekat. Di sana, Eric mencekiknya dan menjatuhkan batu besar di kepala bocah itu. Lalu, Eric membuka pakaian bocah itu dan menyodomi tubuhnya dengan sebatang pohon. Bisa kalian bayangkan bagaimana kesadisan Eric? Setelah beberapa jam, ibu Derek mencari Derek guys dan tak kunjung ditemukan. Ibu Derek pun melapor ke polisi untuk membantu dan mencarinya. Seminggu setelah kejadian itu, Eric pun mengaku kepada ibunya bahwa ia membunuh Derek. Lalu ibunya tak percaya kalau Derek melakukan itu. Ya mau bagaimana lagi, itu semua sudah terjadi. Akhirnya, keluarga Eric memberitahu penegak hukum malam itu juga. Dalam sidang pembebasan bersyarat 2014, Eric mengatakan bahwa dia telah diganggu oleh anak-anak yang lebih tua di sekolah dan juga oleh ayah dan kakak perempuannya. Dia mengaku bahwa dia mengamuk pada Roby. Jadi dia membunuhnya untuk mengempaskan kemarahan dia kepada orang-orang. Eric mengaku dan menyatakan bahwa ia menyodomi Roby dengan tongkat dan memastikan untuk Roby sudah mati atau belum. Nah guys, kasus pembunuhan ini menjadi berita utama nasional sebagai besar karena usia si pembunuh 13 tahun dan usia si korban 4 tahun.
Pada 16 Agustus 1994, Erik dinyatakan bersalah guys atas pembunuhan tingkat 2 dan Erik dijatuhi hukuman maksimum yang tersedia bagi para pembunuh remaja. Minimal hukuman untuk Erik 9 tahun penjara atau seumur hidup. Saat di penjara, Erik menulis surat permintaan maaf kepada keluarga Robbie. Dia membacanya di televisi publik. Saya tahu, tindakan saya telah menyebabkan kerugian besar dalam keluarga Robbie. Dan untuk itu, saya benar-benar meminta maaf. Saya telah berusaha berpikir sebanyak mungkin, telah apa yang tidak akan pernah dialami Robbie. Jika saya bisa kembali ke masa lalu, saya akan bertukar tempat dengan Robbie dan menanggung semua rasa sakit yang saya sebabkan padanya. Itu berarti dia akan terus hidup. Saya akan pindah tempat, tetapi saya tidak bisa. Pada akhirnya pertanyaan ini, Erik menyatakan bahwa dia telah memikirkan tembok kawat berduri dan batang logam baja selama sisa hidupnya. Dia juga meminta maaf kepada Derek Robbie dalam wawancara. Ya, tembok kawat berduri itu artinya adalah tembok penjara, dan batang logam baja itu artinya jeruji besi. Erik telah ditolak pembebasan bersyarat 10 kali sejak tahun 2002 dan dia selanjutnya akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat guys pada Oktober 2021. Ya, setelah sidang 2012 yang gagal, Dewan Pembebasan Bersyarat mengutip keprihatinan untuk keselamatan publik dalam keputusan dan orang tua Robbie menentang pembebasan itu. Pada sidang itu, ia memberitahu Dewan Pembebasan Bersyarat bahwa ia tidak akan kembali ke Savannah jika dibebaskan. Jadi, orang tua Robbie bisa saja setuju dengan pembebasan bersyarat Erik, tapi ia tidak setuju jika Erik kembali ke Savannah, ke tempat dia berada. Dan sebagai gantinya, Erik akan pergi ke tempat penampungan atau rumah singgah. Erik ditahan di fasilitas remaja selama 3 tahun guys, dan kemudian dia dipindahkan di penjara yang lebih muda. Pada tahun 2001, ia dipindahkan di Lembaga Permasyarakatan Clinton, de Nemora, New York, penjara keamanan maksimum. Kisah hidup Erik, sang anak pembunuh, semasa dia kecil hingga dewasa. Jadi, pesan dalam kisah Erik, janganlah kita sering membuli orang karena itu akan menyebabkan rendahnya rasa percaya diri, munculnya perasaan marah, sedih, tidak berdaya, frustasi, kesepian, dan terisolasi dari lingkungannya.